beliau menamatkan pendidikan S1-nya di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2004, tepatnya pada jurusan English Education. Dan kemudian pada tahun 2009 beliau melanjutkan studinya di University of Iowa, USA, majoring in linguistics, MA. Dan kemudian pada tahun 2013 beliau melanjutkan studi S3-nya di the University of Iowa, majoring in linguistics. Dan beliau sudah sudah banyak menjabat mulai dari tahun 2005 hingga pada saat ini. Beliau pernah menjabat sebagai head undergraduate students and then supervise students, pengalamannya mensupervisi skripsi mahasiswa dan juga conduct research and write papers dan conduct community service program. Dan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 beliau menjadi dosen di graduate students dan juga right learning modules, modul-modul pembelajaran yang sudah dia tuliskan. Dan pengalaman selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian dan asisten mengajar di Universitas Iowa, USA. Mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2021 beliau memiliki pengalaman sebagai siswa ya di undergraduate, kemudian asisten profesor dengan aktivitas sebagai peneliti. Dan pengalaman selanjutnya itu adalah sebagai editor dan reviewer, baik itu untuk jurnal-jurnal nasional ataupun jurnal-jurnal internasional. Tapi saya tidak akan baca Bapak Ibu karena berhubung pengalaman beliau dalam sebagai editor dan reviewer itu di banyak jurnal, baik itu yang sudah terindeks I1 sampai dengan Q2, Q3, dan jurnal yang sudah terakreditasi SINTA. Kemudian beliau juga sudah tersertifikasi nasional dari BNSP sebagai editor profesional dan penulis buku non-fiksi profesional. Nah, banyak penghargaan yang sudah beliau dapatkan mulai dari tahun 2002 hingga 2023 Bapak Ibu. Jadi sangat tidak diragukan lagi kualifikasi beliau sebagai dosen dan juga peneliti dan reviewer. Untuk artikel yang sudah dipublikasikan itu sudah juga sangat banyak. Saya tidak akan baca Bapak Ibu, kalau dibaca itu 2 hari 3 hari untuk membacanya, padahal kita punya waktu yang sangat terbatas. Di samping jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan di Scopus, di jurnal yang sudah diterbitkan oleh Scopus, dia juga sudah menerbitkan jurnal-jurnalnya di jurnal yang sudah terakreditasi SINTA dan juga terakreditasi nasional. Dan dia juga aktif sebagai penulis di proceeding yang sudah diindeks oleh Scopus dan proceeding yang sudah diindeks oleh indeks lainnya. Dan seterusnya Bapak Ibu, buku dia juga sudah menuliskan banyak buku dari tahun 2005 sampai dengan 2022 dan banyak proyek-proyek penelitian yang sudah dia hasilkan sejak tahun 2011 hingga tahun 2023. Dan kira-kira begitu Bapak Ibu CV singkat dari Prof. Ferry. Dan sebagai informasi Prof. Ferry tadi dari jam 9 kami sudah bekerja di program studi masing-masing untuk mendiskusikan kurikulum di program studi pendidikan bahasa Inggris, di program studi sastra, dan juga sastra Inggris, dan juga program studi bahasa Mandarin. Demikian Prof, kami butuh arahan dari Prof terkait dengan revisi kurikulum di masing-masing program studi nanti. Dan
Bahkan ibu dosen nanti akan aktif bertanya terkait dengan bagaimana revisi kurikulum yang seharusnya dilakukan sehingga kurikulum di program studi di tiga program studi di bawah Fakultas Sastra dan Bahasa bisa terrevisi dengan baik dan bisa diimplementasikan nantinya Prof dengan baik. Demikian dari kami Prof, dari saya sebagai MC, mohon arahan dari Prof Eri kepada kami dan waktu dan kesempatan kami berikan kepada Prof Eri untuk mempresentasikan atau mengarahkannya. Terima kasih. Prof, bersama dengan kami ada saat ini Bapak Wakil Dekan dan juga Bapak Ibu Kapolri dari tiga program studi Prof dan Bapak Ibu dosen dari tiga program studi juga. Demikian Prof, terima kasih waktu dan kesempatan kami berikan kepada Prof. Silakan Prof. Baik, suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas. Jelas, Pak. Baik. Izinkan saya berbagi layar sebentar. Mohon ini sharingnya diperbolehkan. Sudah, Pak. Terima kasih. Baik, sudah terlihat tampilan saya? Sudah, Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengaturkan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu reng-rengan dosen di Fakultas Sastra dan Bahasa ya, Universitas Kristen Indonesia yang telah sudi mengundang saya. Jadi ini kali pertama saya bisa berinteraksi dan berdiskusi dengan kawan-kawan di UKI ini. Mudah-mudahan nanti satu saat kita bisa berinteraksi langsung ya, tatap muka tidak tatap maya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama terima atas undangan dari Pak Henry yang secara khusus meminta saya untuk memimpin diskusi ya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak dalam rangka mudah-mudahan nanti menggurui, tapi lebih ke berbagi pengalaman berdasarkan praktik yang sudah kami terapkan. Dan jangan sungkan untuk menyampaikan pertanyaan apabila ada di tengah-tengah presentasi, tidak usah menunggu, baik dengan raise hand misalnya atau menulis di chat box ya. Nah, materi yang akan kita diskusikan kali ini terkait dengan pendidikan berbasis capaian atau outcome based education. Nah, yang saya bayangkan suatu saat nanti kalau Bapak Ibu sudah memiliki dokumen kurikulum ya, dan saya asumsikan dokumen yang dimaksud adalah dokumen revisi ya. Dokumen revisi karena kita sama-sama tahu baru-baru ini ya beberapa bulan yang lalu kan sudah baru saja terbit Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Dan mau tidak mau kan itu memaksa kita untuk, saya menggunakan bahasa memaksa kita untuk melihat kembali kurikulum yang sudah kita lakukan. Nah, karena ada beberapa hal yang memang harus kita sesuaikan. Nah, kalau boleh saya tahu sebelum saya panjang lebar menjelaskan atau memaparkan ke depan, terakhir kurikulum di prodi atau di fakultas itu diperbaharui atau diupdate kapan? Masih ini Prof 2023. Oh, masih baru berarti ya? Atau ada program studi yang sudah update kurikulumnya di tahun 2020 Prof.
Oh, oke. Untuk sekarang memang sesuai aturan dari perguruan tinggi sudah harus terupdate semua untuk semua program studi di UPI Pro. Oke. Oke. Baik, terima kasih atas informasinya. Berarti ini masih hangat ya. Dan Pak Dr. Lamot, apakah sudah ditetapkan atau masih dalam proses pembaruan atau revisi kurikulum yang tadi dibahas? Tapi proses Pro sebenarnya. Oke, baik. Baik. Nah, jadi Ya, mohon Prof. Heri lah mengarahkan kami untuk kami untuk menyusun supaya benar-benar kurikulumnya sesuai dengan yang diaturkan oleh pemerintah. baik. Terima kasih atas informasinya. Nah, kalau begitu pas betul apa yang kita lakukan. Khawatir apa yang saya sampaikan apa ya tidak relevan dengan kebutuhan kawan-kawan di UKI gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada banyak hal ya yang berselaras atau beririsan dengan apa yang dibutuhkan. Tapi memang idealnya dalam pertemuan lain misalnya Bapak Ibu nanti bisa mengirimkan dokumennya ke saya, dokumen kurikulumnya, agar saya nanti bisa review secara komprehensif ya, mulai dari landasan ya, landasan filosofis dan segala macam sampai nanti pemetaan misalnya CPL ya ke CPMK, mata kuliah dan sebagainya. Baik, tidak dalam rangka menggurui ya. Saya lagi-lagi hanya ingin memimpin diskusi terkait dengan outcome based education. Nah, Bapak Ibu ada beberapa penggalan atau bagian dalam presentasi ini yang saya akan mulai dengan sesuatu yang sifatnya agak generik yang nanti kita turunkan ke level yang lebih lebih spesifik ya terkait dengan kurikulum. Jadi saya mulai dengan outcome based education karena ini menjadi payungnya. Nah, kurang lebih sebagai bahan refleksi bagi kita semua bahwa kualitas program studi hari ini di negeri ini dan sebenarnya hal yang sama juga berlaku di negara lain bahwa program studi itu secara mutu ditakar dengan melihat rekognisi dan akreditasi. Makanya Bapak Ibu di UKI, di UPI, dimanapun dua kata ini rekognisi dan akreditasi menjadi dua buzzwords yang um, selalu dibahas, dipertanyakan ya oleh pimpinan kita. Nah, dan pertanyaan besarnya sejauh mana kurikulum kita bisa membantu menghantarkan kita agar bisa memperoleh rekognisi dan akreditasi ini. Mohon maaf saya tanya lagi Pak Dr. Lamot dan Bapak Ibu yang saya hormati, di sastra Inggris UKI ini akreditasinya apa? Soalnya nanti akreditasinya baik sekali dan internasional. Prodi bahasa Inggris akreditasinya unggul dan internasional. Di prodi pendidikan bahasa Mandarin baik sekali dan internasional. Itu belum internasional. Harapan ke depan. Berarti ini saya seolah-olah mengajari bebek berenang kalau begini ya, sudah akreditasi internasional. Ini Pak Henry salah tema kalau begitu. Baiknya kita ngopi kalau gini ya. Aku akan dilanjutkan. Baiknya kita ngobrol bagaimana melakukan riset yang berujung publikasi bereputasi mungkin ya. Kalau akreditasinya sudah internasional dan unggul, apalagi yang harus kita bicarakan ini. Tapi mudah-mudahan nanti masih ada yang relevan ya. Mohon maaf kalau saya terlalu generik karena jujur saya tidak memperoleh dulu informasi awal tentang kondisi di kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan tadi apa yang saya Tidak menarik. diskusikan masih masih relevan ya dengan kebutuhan kita semua. Nah, yang kedua yang menjadi isu ya, eh, yang ini sering diangkat oleh Mas Menteri waktu itu sebelum digantikan oleh Pak Profesor Satrio bahwa temuannya adalah kompetensi lulusan tidak selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Ya, em, dan saya yakin dalam kapasitas kita sebagai pengelola prodi, kita mungkin sering melihat data tracer study kan ya Bapak Ibu ya. Betapa misalnya sebaran profesi alumni-alumni kita
tidak selinier yang kita harapkan. Bisa jadi mungkin ada lulusan sastra Inggris UKI yang malah jadi pengajar. Atau ada lulusan sarjana pendidikan Inggris di UKI yang malah menjadi pengusaha misalnya gitu ya. Nah, itu yang menarik ya, bagaimana kompetisi lulusan tidak selamanya selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Berikutnya akuntabilitas ya. Bagaimana apa yang kita lakukan ini bisa akuntabel, bisa transparan ya, bagi masyarakat yang menjadi stakeholder eksternal kita. Isu berikutnya terkait dengan pembelajaran asesmen ya, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu dan paham bagaimana misalnya case based method ya, project based kemudian menjadi kebijakan nasional. Nah, itu satu hal yang menarik untuk kita soroti ya, bahwa kementerian kita ini begitu peduli sama kita sampai mengurusi hal yang sifatnya sangat operasional, yaitu pembelajaran. Ya, kita ambil hikmahnya saja. Mungkin bentuk kepedulian yang besar. Padahal setahu saya di konteks negara-negara maju itu diserahkan kepada lembaga atau bahkan dosen. Dan terakhir ya sarana prasarana ya, bahwa kita masih memiliki kendala terkait dengan sarana prasarana yang ada di perguruan tinggi kita. Nah, ini mudah-mudahan karena aduh saya betul nggak nyaman nih karena merasa mengajari bebek berenang ini. Bapak Ibu sudah dapat akreditasi unggulan, akreditasi internasional, tapi malah seolah-olah diajari. Ini lebih ke mungkin yang mengingatkan kita semua ya, eh, terutama kita sebagai dosen yang kadang kalau tidak dilibatkan sebagai panitia atau tim akreditasi, kadang acuh tak acuh ya. Kalau bukan urusannya Pak Henry ya kita tidak mau tahu kan gitu ya. Urusan saya dengan kelas, urusan saya dengan mahasiswa. Nah, tapi Bapak Ibu bisa bayangkan apabila kurikulum kita yang kita buat dalam dokumen itu tidak terrealisasi atau apa yang terjadi di lapangan, apa yang diajarkan oleh dosen, apa yang dipelajari oleh mahasiswa tidak sesuai dengan apa yang tercakup dalam kurikulum. Nah, itu bencana besar ya. Nah, OBI ini sebagaimana yang saya pahami itu berfokus pada muatan atau capaian yang harus dikuasai oleh siswa, oleh mahasiswa. Makanya kan ada pergeseran sudut pandang. It's not what we teach, but rather it's what you learn gitu. Dalam kapasitas sebagai dosen, misalnya Pak Dr. Lamhot kan lebih nyaman memposisikan diri sebagai pakar ya. Saya pakar pendidikan bahasa, saya pakar linguis, saya pakar sastra begitu. Dan saya ingin mengajari apa yang saya tahu kan begitu ya. Bapak Ibu sebagai pakar di bidang masing-masing lebih punya inclinasi atau kecenderungan untuk I want to teach what I know begitu. Dan itu masih pendekatan kita yang harus kita geser, harus kita ubah. Karena it's not what we teach, but rather it's what the students learn. Jadi kita harus mulai sadar diri begitu ya Bapak Ibu, bahwa yang kita ajarkan itu adalah apa yang mahasiswa kita butuhkan, bukan sekedar apa yang kita mau ajarkan gitu ya. Secara umum saja, hobi ini menekankan pada tadi apa yang mahasiswa kita bisa lakukan di akhir pembelajaran. Makanya buzzword-nya kan CPL ya, capaian pembelajaran lulusan. Hobi ini juga mau tidak mau akan mengharuskan adanya restrukturisasi. Karena kalau kita ubah profil lulusan, kita ubah atau revisi capaian pembelajaran lulusan, maka itu akan mengubah struktur ke bawahnya, akan mengubah CPMK, akan mengubah mata kuliah, akan mengubah sampai ke struktur internal mata kuliah, bagaimana asesmen misalnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang harus dipastikan, kurikulum kita membantu mahasiswa mencapai CPL tadi. Jadi kalau misalnya Pak Henry masih segar dalam ingatan kita kesepakatan dari Kongres Esai ya, 2 minggu yang lalu, bahwa capaian minimal untuk kompetensi bahasa itu ada di B1 ya. B2 ya, di B2 atau B1 saya mau B1 kalau nggak salah.
B1. Nah, artinya kan Bapak Ibu bayangkan dampak yang kemudian terjadi dari profil lulusan dan CPL yang ditetapkan oleh asosiasi. Ketika kompetensi bahasa dipatok di B1 dalam konteks CEFR, berarti kurikulum kita harus bisa membekali mahasiswa kita agar terampil berbahasa Inggris untuk minimal mencapai B1. Ya kalau alhamdulillah rata-rata misalnya mahasiswa sastra dan pendidikan bahasa Inggris mencapai B2 bahkan C1 itu berarti sudah melampaui ya apa yang hendak dicapai oleh kurikulum ini. Oke. Baik, fokusnya pada apa saja? Ya, yang membedakan OBI dengan kurikulum yang lain kan fokusnya pada kemampuan ya. Makanya sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat pada ketentuan-ketentuan pemerintah yang dikejar kalau kita lihat secara ini struktur kan mulai dari pengetahuan umum, pengetahuan khusus, keterampilan umum, keterampilan khusus. Jadi bahwa bahasa ini jangan sekedar dilihat sebagai pengetahuan, tapi juga keterampilan gitu. Dan itu harus harus betul-betul operasional, harus betul-betul bisa kita ukur ketercapaiannya. Nah, makanya nanti diskusi kita ya, terutama pengelola prodi dengan dosen itu bagaimana sih cara terbaik untuk membantu mahasiswa kita mencapai kemampuan itu. Jadi saya bayangkan kalau misalnya kita bicara language skills yang kita potong menjadi 4 atau 5, listening, speaking, reading, writing, grammar misalnya, maka kita harus memikirkan bagaimana ke these five skills ini atau four language skills ini diajarkan kepada mahasiswa sehingga pada ujung perjalanan studi mereka bisa mencapai kompetensi yang ditunjukkan misalnya dengan nilai IELTS atau Duolingo atau ITP yang setara dengan kompetensi minimal B1 begitu. Nah, yang berikutnya yang ini perlu kita ingat-ingat betul sebagai dosen. Bagaimana kita tahu bahwa mahasiswa telah mencapainya? Jadi, kadang kita merangkai silabus ya atau CPL menggunakan dokumen sebelumnya ya. Tahun sebelumnya seperti apa kita ubah tahun kan ya begitulah kurang lebih kalau di UPI ya kalau di UPI saya yakin tidak lah tapi kalau di UPI sebagian dosen begitu kurang lebih ya jadi dokumen tahun berikut sebelumnya kita ubah tahunnya tapi apa yang tercakup dalam dokumen itu tidak kita perbaharui padahal pertanyaan besarnya kita mungkin harus memperbaharui asesmennya kita harus memperbaharui muatannya dan sebagainya. Mengapa? Karena Bapak Ibu dalam konteks OBI salah satu buzzwordnya adalah continuous quality improvement. Bagaimana kita memastikan bahwa mutu prodi kita, mutu layanan dosen kita itu selalu meningkat begitu. Nah, yang menarik dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengalami dalam proses visitasi, akreditasi BAN PT ataupun akreditasi internasional ya. Ada sedikit perbedaan ya kurang lebih antara cara pandang pemerintah kita dengan agensi pengakreditasi internasional. Kerangkanya BAN PT kan capaian akhir ya. Jadi kalau misalnya dokumen yang disiapkan oleh timnya Pak Dr. Lamhot misalnya menunjukkan bahwa ada sejumlah capaian yang belum diraih misalnya. Nah, itu bisa jadi temuan dalam konteks BAN PT kan. Oh, berarti prodi ini belum berhasil mencapai itu. Nah, yang menarik dalam konteks akreditasi internasional itu tidak menjadi catatan besar. Selama kita memastikan kita telah melakukan upaya continuous quality improvement. Satu contoh ya, di kami salah satu PR-nya adalah lulus tepat waktu Bapak Ibu. Mungkin berbeda dengan di UKI yang tepat persentase mahasiswa lulus tepat waktunya mungkin sangat tinggi. Tapi di prodi kami ini masih masalah klasik. Nah, yang kami sampaikan kepada asesor dari lembaga pengakreditasi internasional adalah bahwa sudah terjadi perbaikan secara bertahap yang kita tunjukkan dalam rangka 5 tahun gitu. Yang tadinya misalnya persentasenya lulus tepat waktu di bawah 30, kemudian jadi 40, sampai akhirnya minimal di angka 50. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan dalam konteks BAN PT
ketika kelulusan tepat waktu di bawah 50% itu sudah bisa dipastikan kita tidak akan mendapatkan predikat unggul. Karena standar minimal ya 50% gitu. Tapi untuk konteks lembaga akreditasi internasional itu tidak menjadi masalah besar selama ada upaya secara kontinu untuk meningkatkan tadi kualitas tadi. Yang awalnya misalnya 33, tahun berikutnya menjadi 40, tahun berikutnya menjadi 48 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, prinsip dasarnya fokusnya jelas ya karena berangkat dari capaian pembelajaran lulusan dan saya membayangkan dokumen yang Bapak Ibu rancang ini kan dari mulai CPL ya, kemudian ke CPMK sampai ke sub CPMK. Jadi dari mulai profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah sampai ke subnya itu semuanya inline ya, semua inline. Dan bahkan saya membayangkan di dalam dokumen itu ada matriks kan. Jadi misalnya kalau Pak Hendy mengajar mata kuliah katakanlah ya Systemic Functional Linguistics misalnya di sastra Inggris UKI, maka pertanyaan besarnya apa kontribusi dari CPMK Systemic Functional Linguistics terhadap CPL begitu. Apakah dengan adanya pembekalan pengetahuan dan keterampilan linguistik fungsional ini bisa meningkatkan pencapaian kompetensi bahasa Inggris minimal B1 misalnya, atau ada CPL lain yang secara spesifik berbicara tentang keterampilan analisis bahasa gitu atau keterampilan bahasa lainnya begitu. Nah, jadi sudut pandang kita komprehensif bahwa sebagai seorang dosen kita hanya tidak berpikir yang penting saya aman, yang penting saya ngajar, yang penting jumlah pertemuannya sesuai sehingga saya dibayar. Nah, begitu itu terlalu picik ya. Tapi kita harus memastikan bahwa apa yang kita ajarkan merupakan langkah tadi individu kita sebagai dosen untuk mencapai tujuan bersama atau capaian pembelajaran lulusan ini tadi. Nah, yang kedua sifatnya backward Bapak Ibu. Jadi backward design. Kita berangkat dari profil lulusan, apa sih yang mau dihasilkan dari sastra Inggris yang membedakan dirinya dengan pendidikan bahasa Inggris? Oh ya kan gelarnya beda kan, yang satu SS, yang satu SPD. Nah tapi kan tidak sekedar gelar itu, kita harus pastikan profil lulusannya berbeda. Ini Pak Hendy dan kawan-kawan dalam pengalaman saya kemarin membantu UTI ya, Universitas Teknokrat Indonesia yang ada di Lampung, itu ada menurut saya ada sedikit temuan ya terkait dengan CPL yang menurut saya berangkat dari kebingungan profil lulusan. Jadi di profil lulusannya SPD tercantum sebagai translator ya. Di profil lulusannya SS tercantum profil lulusan sebagai instruktur bahasa Inggris. Bayangkan nanti kalau Bapak Ibu melihat secara apa a big picture gitu dalam konteks Fakultas Sastra dan Bahasa di UKI, kalau ada masyarakat yang bertanya, Pak Henry, Pak Dr. Lamhot, atau Bu Luh misalnya, kalau saya ingin mengirimkan anak saya kuliah di UKI, saya ingin anak saya menjadi pengajar bahasa Inggris, saya harus masukkan kemana? Nah, nanti dugaan saya prodi pendidikan bahasa Inggris dengan prodi sastra Inggris akan berebut gitu kalau profil lulusannya tidak jelas. Karena misalnya tadi prodi pendidikan bahasa Inggris jelas-jelas dengan gelar SPD-nya harus mencetak mahasiswa menjadi pendidik, ternyata di prodi sastra Inggris juga disebutkan profil lulusannya sebagai instruktur bahasa Inggris. Nah, itu yang harus diwaspadai, jangan sampai profil lulusan prodi pendidikan dengan sastra itu ada overlap tuh, itu tidak boleh. Bisa jadi nanti ada review kan bahwa kok ini profil lulusannya tidak jelas, tidak ada pagar pembeda antara pendidikan dengan sastra. Padahal ya Pak Lamhot, Pak Yandi dan kawan-kawan yang saya hormati, dalam konteks pemetaan kepakaran dosen kita tahu sendiri bahwa pendidikan
dengan kebahasaan atau kesastraan itu beda rumpun ilmunya, ya kan ya? Pendidikan itu ilmu terapan, kebahasaan dan kesastraan itu humaniora. Jadi kalau Pak Ibu membayangkan dalam kalau di kami menggunakan BKD ya, beban kerja dosen yang di Sister Kemdikbud itu, Kemristek itu, antara kami prodi sastra dengan tetangga kami prodi pendidikan itu berada di rumpun yang berbeda. Jadi jangan sampai rumpunnya sudah berbeda tapi profil lulusannya ternyata overlap ya. Itu yang pastikan tidak terjadi di dalam kurikulum teman-teman di prodi pendidikan dengan prodi sastra Inggris. Kemudian keterlibatan belajar dan peluang yang kemudian difasilitasi, diperluas. Ini beberapa rujukan ya Bapak Ibu, dan yang paling anyar itu adalah Permendikbud Dikti nomor 53 tahun 2023 terkait dengan penjaminan mutu PT. Bahkan yang saya dengar memang terakhir akreditasi internasional, misalnya Akuin atau yang lainnya, itu tidak bisa dikonversi kan untuk menggantikan akreditasi nasional. Jadi Pak Henry dan kawan-kawan tugasnya double tuh. Akreditasi nasional harus dilakukan, belum lagi akreditasi internasional yang merupakan katakanlah apa namanya harapan dari lembaga. Dan ini mohon maaf saya harus merevisi nih. Di dokumen ini masih ada Akwas ya. Sampai hari ini Akwas belum kembali diakui. Jadi Akwas belum diakui Dikti sebagai lembaga yang boleh mengeluarkan sertifikat akreditasi. Baru Akuin yang saya tahu ya. FIBA juga sedang negosiasi ya. Tapi yang lain jelas ya, asin dan segala macam. Tapi mohon maaf nanti saya revisi ini Aqua sudah dicoret untuk kebijakan sekarang ya. Oke, Bapak Ibu kita masuk ke diskusi apa itu kurikulum berbasis capaian ya. Tadi sudah kita bicara tentang pendidikan berbasis capaian, sekarang ke outcome based curriculum. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Lagi-lagi saya harus memberikan caveat atau warning atau qualification bahwa MBKM bisa jadi sebentar lagi Pak Lamhot ya menjadi sejarah mungkin ya. Karena permennya juga sudah lumayan berusia lumayan ya, udah 4 tahun, sebentar lagi 5 tahun, Permendikbud nomor 3 tahun 2020, menterinya berubah dan saya simak dari penuturan-penuturan Pak Menteri ini terlihat ada perbedaan ya sudut pandang terhadap kurikulum. Jadi em, ini sebagai langkah antisipatif ya Bapak Ibu di Prodi, kemungkinan akan ada adjustment lagi begitu. Em, Coba diingat-ingat, perjalanan Mas Menteri menjadi Menteri itu 2019 ya. Di Juni 2020 sudah ada Permendikbud baru terkait dengan kurikulum baru. Jadi tidak lama itu setengah tahun. Karena beliau kalau nggak salah Oktober dilantik, Juni sudah ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi saya jujur masih harap-harap cemas nih, jangan-jangan nanti Juni 2025 akan ada Permendikti Saintek ya, Permendikti Saintek yang mengubah kembali postur kurikulum. Apapun itu Bapak Ibu yang akan tetap berlaku ya Undang-Undang Perguruan Tinggi ya, kemudian KKNI yang dugaannya tidak akan diubah. Mungkin kebijakan terkait dengan PTN, PTS segala macam bisa jadi ada revisi. Mungkin juga kebijakan terkait dengan akreditasi prodi misalnya kan kalau sekarang yang berlaku terakreditasi atau tidak, unggul, dan terakreditasi internasional. Mungkin nanti ada penyesuaian. Tapi di luar itu terkait dengan visi misi, terkait dengan body knowledge, terkait dengan iptek, kemudian terkait dengan siksi ya, yang merupakan tuntutan internasional, saya yakin masih berlaku ya. Oke, kita coba turunkan ya. Ini ada visi misi yang disepakati di tingkatan UKI, kemudian diturunkan ke Fakultas Sastra dan Bahasa, diturunkan ke Prodi Pendidikan dan Prodi Sastra, yang tentunya PIO-nya harus berbeda. Ini sebagai gambaran saja, Pak Lamot, Pak Henry, dan Bapak Ibu yang saya hormati. Ini PIO kami di Sastra Inggris. Kami memiliki 3 PIO. Yang pertama, lulusan mampu meningkatkan kompetensinya di bidang keahliannya. Ini secara sudut pandang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi salah satu profilnya masuk kami harus mampu melanjutkan
studi ke jenjang magister. Kemudian PIO yang kedua, lulusan mampu menunjukkan kinerja profesional dalam lingkungan kerja, berarti sebagai profesional di bidang kebahasaan dan kesastraan. Nah, PIO yang ketiga sebagai wirausahawan, lulusan mampu berwirausaha pada bidang usaha yang relevan ya dengan keahliannya. Nah, ini adalah program educational objective dan ini harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam dokumen kurikulum. Nah, kita lihat hierarkinya dari mulai tadi profil lulusan ya, yang itu merupakan di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga. Kemudian nanti ada program learning outcome, kesepakatan yang dibuat di level prodi. Kemudian course learning outcome. Nah, ini yang diracik oleh para dosen. Tapi jangan sampai nanti dosen A dengan dosen B kemudian tidak nyambung ke atas gitu. Jadi jangan sampai nanti ada mata kuliah yang secara RPS dengan silabus capaiannya tidak nyambung ke program learning outcome manapun, itu bahaya tuh ya. Sampai ke levelnya sub CPMK atau lesson learning outcome ya. Jadi hierarki ini harus dijaga betul kesinambungannya atau irisannya. Jangan sampai nanti ada garis putus. Ini kurang lebih gambaran umumnya. Jadi dari outcome based curriculum ke outcome based learning and teaching sampai nanti ke assessment. Makanya kalau visitasi misalnya Bapak Ibu mungkin sudah mengalami juga. Itu kan nanti akan diminta sampel RPS gitu. Sampel assessment, quizzes, misalnya exams. Untuk memastikan tadi, jangan sampai misalnya Pak Henry ngajar systemic functional linguistics, ternyata assessmentnya hanya quizzes misalnya. Dan itu objektif tes. Padahal capaian pembelajaran mata kuliahnya mahasiswa mampu menerapkan analisis kritis secara sistemik terhadap data bahasa Inggris misalnya. Itu kan tidak tercermin apabila assessmentnya atau ujiannya berupa pertanyaan multiple choice begitu. Nah, yang saya bayangkan ya harus berupa mini research, ada presentation, ya, ada project dan sebagainya. Nah, ini yang tadi kita singgung dengan backward design. Jadi kita berangkat dari yang paling kiri ya, atau kanan saya. Dari profil lulusan, graduate attributes, kemudian ke kompetensi yang harus dicapai, sampai kemudian turun ke capaian pembelajaran lulusan atau learning outcome. Kemudian nanti akan ada pemetaan bidang ilmu kan ya. Yang saya bayangkan kalau di prodi kami ada bahasa, ada sastra, ada penerjemahan garing penjuru bahasaan, dan ada mata kuliah orientasi industri begitu. Jadi bahan kajiannya kemudian terbelah menjadi kurang lebih 4 kelompok besar. Kemudian sampai ke urusan metode pembelajaran apa yang sesuai dalam konteks kebijakan nasional kita yang belum diubah, itu kan harus didorong case-based method dengan project-based yang harus tercermin dalam penilaian. Jangan sampai misalnya nanti Bapak Ibu kita mengklaim mata kuliah kita menggunakan pendekatan case-based dengan project-based. Tapi penilaiannya masih dominan berdasarkan quiz, berdasarkan exam gitu. Padahal kalau secara tuntutan harus di 50% itu ada di partisipasi ya. Begitu. Oke, ini kurang lebih ya dokumen yang kita harus pastikan ada, mulai dari ada identitas di situ dalam kurikulum prodi, evaluasi ya hasil dari diskusi dengan para stakeholder termasuk pengguna lulusan misalnya dan hasil research study. Kemudian ada landasan sampai landasan filosofi, sosiologis dan segala macam, perumusan visi, misi, tujuan, strategi, kemudian profil lulusan ya dengan standar kompetensi lulusan, penetapan bahan kajian atau body of knowledge begitu, yang tentunya kan berbeda antara sastra Inggris dengan pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris turunan dari English education ya sebagai pendidik. Sementara body knowledge-nya sastra Inggris turunan dari kesastraan. Maka di dalamnya ada language and literature begitu. Kemudian pembentukan mata kuliah. Nah, Pak Henry, Pak Lamhot dan Bapak Ibu yang saya hormati, di UPI kami baru membenahi kurikulum di tahun 2023 yang kemudian secara resmi disahkan menjadi kurikulum 2023-2024 yang sudah kami berlakukan
dari mulai semester ini per tanggal 1 September 2024. Nah, kalau saya bandingkan kurikulum kami 2023 dengan kurikulum 2018 itu berbeda jauh, Pak. Mengapa? Karena kurikulum 2018 misalnya belum ada tadi MBKM, jadi mata kuliah begitu rigid, kelompok mata kuliah rigid gitu. Sementara kurikulum yang ini tuh kurikulum baru ini sudah mengakomodasi MBKM, besaran mata kuliahnya juga 4 SKS, minimal 3 SKS begitu. Dan sudah ada tadi implementasi hak belajar mahasiswa maksimum 3 semester. Jadi kita sudah pastikan mata kuliah inti sudah selesai di semester 1 sampai semester 5. Kemudian mata kuliah pilihan, baik mereka misalnya mengambil kampus mengajar, magang, ISMA, atau pengabdian pada masyarakat, atau bahkan sampai ke apa yang kayak wamil itu ya. Biasanya ada kan resimen mahasiswa. Nah, itu bisa mereka pilih di semester 6 atau semester 7 begitu. Nah, ini gambarannya kalau kita bicara dalam konteks struktur ya, mulai dari evaluasi kurikulum yang saya yakin Bapak Ibu sudah lakukan, kita menganalisa kebutuhan pasar. Biasanya informasi yang sangat berharga dalam konteks ini adalah tracer study kan. Alumni kita berada di mana, apa yang mereka lakukan, berapa banyak begitu. Juga kita lihat visi keilmuan, apa yang membedakan visi keilmuannya prodi dik dengan prodi non kependidikan misalnya. Kita lihat juga kebijakan nasional Permendikbud nomor 53 misalnya. Em, Pak Henry baru pulang dari IKN ya dan membawa oleh-oleh CPL-nya SI sebagai asosiasi yang menaungi, dan itu kan juga harus bisa terefleksi dalam dokumen kurikulum kita gitu. Begitupun ya saya yakin ini Bapak Ibu tim pengembang di level prodi atau fakultas ya, Pak Lamhot dan tim juga sudah berusaha untuk memetakan ya dari mulai tadi visi misi diturunkan sampai profil lulusan ya, eh, yang lagi-lagi harus dipastikan berbeda antara profil lulusan sastra dengan profil lulusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, dosen nanti berbicara di sini ada keterlibatan dosen dalam rangka tadi menurunkan profil lulusan dari CPL ke CPL sampai ke CPMK begitu. Jadi ini pastikan jangan sampai nanti ada dosen-dosen yang Pak saya nganggur ya karena ternyata tidak ada mata kuliah di semester ini. Itu bahaya kan? Nanti kita bisa em, apa? Itu bisa berdampak pada pemenuhan BKD dan segala macam. Jadi bukan berarti saya mendorong kita semua pragmatis, misalnya sesuai dengan pemetaan dosen, tapi kita harus pastikan bahwa kebutuhan dosen tetap terpenuhi secara beban kerja, tapi pemenuhan CPL tetap tercapai begitu ya. Oke, ini KKN ini yang saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya. Kita ada di level 6, pada level aplikasi, konsep teoritis ya, sampai em, keputusan ya, mengambil keputusan terkait dengan data. Kemudian ini profilnya ya. Ini gambaran profil lulusan yang kami miliki Bapak Ibu. Jadi salah satu profil lulusannya adalah profesional di bidang kebahasaan kesastraan. Lulusan mampu menunjukkan kinerja profesional dan mengembangkan kompetensi kebahasaan atau kesastraan pada lingkungan pekerjaannya. Jadi itu kurang lebih gambaran atau deskripsi profilnya ya. Kemudian nanti kita buat pemetaannya atau matriks Bapak Ibu ya. Jadi CPL-nya apa, profil satunya apa, profil 2 apa, profil 3 apa. Di kami profil 1 mahasiswa melanjutkan studi, profil 2 profesional, profil 3 wirausahawan begitu. Dan kita pastikan ini diturunkan ke CPL begitu ya. Dan ini gambaran CPL-nya yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah punya ya. Nah, ini yang saya garis bawahi secara keterampilan khusus, eh, kompetensi lulusan minimalnya itu yang tadi di level B1 atau setingkat dengan madya atas ya atau upper intermediate. Saya nggak tahu apa yang dijadikan kesepakatan di UKI gitu, apakah di tingkat madya atas atau mungkin sudah di level mahir mungkin ya. Oke, sekarang ke body of knowledge dan bahan kajian. Jadi dari CPL kita turunkan ya ke body of knowledge.
yang juga harus mempertimbangkan literasi data karena zamannya mengarahkan ke sana, literasi teknologi, dan literasi manusia begitu. Kemudian yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu dalam konteks bahan kajian di kami itu terbagi dalam beberapa kelompok, kelompok kebahasaan atau linguistik, kelompok kesastraan atau literature, kelompok penerjemahan dan penjuru bahasaan, translation and interpretation, kemudian ada industry oriented language skills kayak copywriting, kemudian public speaking, content writing dan sebagainya ya. Nah, ini matriks yang tadi saya sebutkan ya. Jadi Bapak Ibu pastikan dalam dokumen kurikulum ini akan dicek kalau suatu saat nanti akan ada review ya dari BNPT misalnya. Pastikan matriks ini disusun. Jadi ada linearitas dari mata kuliah ya, mata kuliah terhadap pencapaian CPL begitu. Dan pastikan kan proporsional. Jadi jangan sampai beberapa mata kuliah membawa beban pencapaian CPL yang jauh lebih banyak, tapi ada satu atau dua mata kuliah yang bahkan tidak relevan. Nah, kalau itu terjadi berarti mata kuliah itu harus dihapuskan ya. Atau kalau kita melihat misalnya kalau ternyata ada em, beberapa CPL ya yang dibebankan pada mata kuliah, ya mungkin itu bisa di-split, jadi ada dua mata kuliah. Makanya pertimbangan mata kuliah jangan sampai terlalu pragmatis, misalnya biasanya Pak Lamhot ini mengampu mata kuliah strategi belajar mengajar bahasa Inggris misalnya. Maka mau tidak mau di kurikulum baru itu harus ada, ya nggak begitu juga. Kalau dirasa mata kuliah itu sudah tidak relevan dengan kebutuhan lulusan, lebih baik kita rancang mata kuliah baru yang lebih pas. Nah, ini nanti kurang lebih bagaimana cara kita mengatur mata kuliah. Jadi yang saya sebut dengan organisasi mata kuliah di dalamnya ada RPS, ada rencana tugas, bahan ajar, rencana evaluasi sampai ke asesmen ya. Dan ini pastikan jangan sampai dosen masing-masing bekerja bekerja sendiri tanpa dikawal. Kalau di kami ada yang namanya ini Pak Lamut, ada yang namanya gugus kendali mutu eh, beserta tim penyusun kurikulum di level prodi yang itu di bawah kendali dan koordinasi satuan kendali mutu fakultas dan universitas, begitupun penyusun kurikulum di level fakultas dan universitas. Karena mau tidak mau, Pak Ibu jangan sampai apa yang kita lakukan di level yang paling mikro di mata kuliah tidak berselaras dengan capaian prodi, tidak berselaras dengan visi misi lembaga, begitu ya. Nah, ini kurang lebih petanya ya nanti. Ini yang kita lihat di kolom ya secara horizontal itu adalah CPL 1 apa, CPL 2 apa segala macam. Itu bisa merujuk pada aturan. Kemudian di kami kemudian membuat semacam strata Pak Lamut. Jadi ada core subjects gitu ya. Atau basic science kalau istilah di sini. Basic science atau intermediate science nanti terrefleksi dalam kode mata kuliah. Jadi kode mata kuliah 101 misalnya atau 100 itu disebut dengan basic science. Kode mata kuliah 2 dan 3 disebut dengan intermediate science. Kode mata kuliah 3 sampai 4 sampai 5 itu specific science dan ini menunjukkan gradasi tingkat kerumitan begitu. Jadi kalau kita bayangkan dalam konteks bahasa Inggris, katakanlah kalau ada mata kuliah survival English atau basic English conversation misalnya, itu harus disimpan di semester 1 begitu. Tapi misalnya English for katakanlah diplomasi for international diplomats misalnya itu kan sudah di level aplikatif dan mahir, kita bisa taruh di semester 5 atau bahkan 6 begitu. Jadi kita harus pastikan gradasi kerumitannya sesuai dengan tingkatan semester anak-anak dan setiap ini tuh lagi-lagi harus mengacu pada pencapaian CPL ya. Ini konteks yang paling operasional ya, yang harus kita selalu ingatkan pada para dosen bahwa RPS itu merupakan dokumen penting yang menjadi penerjemah
kurikulum prodi. Jadi jangan sampai, di kami juga pernah kejadian tuh Pak Lahmud, asesor meminta sampel RPS dan itu tidak sinergis dengan kurikulum prodi. Jadi kita harus terus mengingatkan dosen agar rancangan RPS-nya disesuaikan dengan dokumen kurikulum prodi yang sudah disepakati. Jadi jangan sampai di dokumen kurikulum prodi disebutkan CPL-nya apa, di RPS-nya apa. Di dokumen kurikulum prodi disebutkan CPMK-nya apa, ternyata pasti RPS mata kuliahnya disebutkannya lain. Nah, itu bahaya ya. Karena ingat backward design. Jadi kita pastikan RPS sebagai dokumen kurikulum paling ujung kurang lebih itu harus merefleksikan capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan prodi begitu ya. Yang di dalamnya kan kita sudah tahu semua ya, mulai dari acquired atau expected skills gitu, kemudian materi pembelajaran, metode, alokasi waktu, assessment dan sebagainya. Nah, sekarang MBKM ini, mohon maaf saya masih menggunakan terma MBKM ya. Sebelum ada permen baru saya minta kita menggunakan itu dulu karena masih berlaku. Jadi MBKM kemudian mendapatkan ruang di semester 6-7 kalau di kami ya. Jadi kita pastikan pemenuhan SN Dikti selesai lah kurang lebih, minimal untuk keterampilan bahasa misalnya sudah selesai di semester 5. Kemudian kita berikan tambahan, bukan tambahan ya, perluasan, bahasanya perluasan. Karena tetap saja jumlah SKS-nya adalah 144 SKS ya. Kemudian semesternya juga kan kita patok ya maksimal 14 semester ya. Tapi kita harapkan dalam 7 atau 8 semester anak sudah selesai. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, nah justru di sini nih. Jadi anak-anak dengan kurikulum sekarang itu punya kesempatan untuk belajar di prodi sejenis. Jadi kalau misalnya Pak Henry kita sepakat untuk bekerja sama ya, maka kita bisa tukar mahasiswa. Teman-teman UKI punya pengalaman kuliah di kami, begitupun teman-teman kami punya pengalaman kuliah di UKI begitu. Jadi prodinya kan sejenis, sama-sama sastra Inggris. Atau prodi lain, teman-teman sastra Inggris misalnya ada yang tertarik untuk mempelajari ilmu komputer karena ingin belajar coding. Atau ada yang tertarik ingin belajar HI misalnya. Baik prodi lain di kampus ya, atau prodi lain di kampus luar begitu. Jadi kurang lebih MBKM sudah ada ruangnya ya dalam kurikulum OBI yang dirancang oleh pemerintah hari ini. Ini gambarannya kalau secara pemetaannya Bapak Ibu. Jadi ini MBKM yang 9 skema itu dari mulai proyek kemanusiaan segala macam. Kemudian di kami kita simpan kemitraan atau kayak students exchange dan segala macam pertukaran di semester 6. Dari 1 sampai 5 itu keprodian Bapak Ibu. Jadi kami tidak membuka ruang untuk mahasiswa mengambil mata kuliah lain yang bukan merupakan mata kuliah inti dari semester 1 sampai semester 5. Mereka baru diperbolehkan dalam tanda kutip belanja ya, belanja ke bidang lain baik dalam kampus ataupun di luar kampus UPI gitu. Itu di semester 6 dan 7. Baru kemudian nanti di semester 8 mereka mengerjakan skripsi atau artikel jurnal begitu. Nah, tentunya karena ini kurikulum merdeka, kampus merdeka yang mereka belajar, mereka sebenarnya ada dua jalur. Mereka bisa mendalami pendalaman, jadi tetap mengambil mata kuliah bahasa Inggrisan di semester 6 dan 7, atau mereka bisa mengambil pilihan perluasan. Di luar bahasa Inggris mereka mungkin bisa ada yang belajar ke bisnis digital, ada yang belajar ke manajemen, ada yang belajar ke pemrograman. Itu dua pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa di semester 6 dan atau 7. Nah, ini proses pembelajarannya kurang lebih ya. Bentuk-bentuk pembelajaran sesuai dengan ketentuan mulai dari perkuliahan sampai ke wirausaha, begitupun metode. Dan ya itulah Bapak Ibu sebagai satu hal yang harus kita pahami, maklumi ya. Regulasi di negara ini mengatur sampai ke metode gitu. Sejauh yang saya alami di luar tidak semendetil ini ya, tapi mau tidak mau ini adalah bagian dari local wisdom gitu ya. Kita harus patuh pada regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu kurang lebih Bapak Ibu
yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan tidak terlalu generik ya, mudah-mudahan masih relevan. Saya mengundang diskusi dari Bapak Ibu agar apa yang bisa kita diskusikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, saya kembalikan ke Pak Dr. Lamon. Baik, terima kasih Prof. Prof, kalau saya jelas Prof. Jelas nggak Prof suara saya Prof? Terdengar, terdengar. Ya, agak terdengar jauh tapi terdengar. Kasih mic. Jadi kita pakai. Prof, saya ganti ke mikrofon. Ya ya, oke oke. Nah, saudara si Mas tadi itu lebih jelas dibandingkan Pak Lamhot. Oh. Nah, itu lebih jelas suaranya dibandingkan tadi Pak Lamhot ya. Sudah jelas, Prof? Jelas, mantap, mantap. Oke, baik, Prof. Terima kasih Prof. Eri yang sudah memberikan pemaparan yang jelas ya, mengenai kurikulum yang berbasis OBE. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjut ke tahap diskusi. Bolehkah saya mengawali pertanyaan dulu, Prof? Akhirnya saya sebagai tim perumus kurikulum di program studi pendidikan bahasa Inggris yang sudah memulai malah dengan informasi yang baru yang banyak dari yang Prof sampaikan. Jadi ini yang kita lakukan ini masih perlu di-upgrade lagi Prof sehingga lebih benar, kira-kira begitu Prof. Boleh saya awali Prof diskusinya? Silakan. Nah, ini pasti pertanyaan saya juga ini juga berhubungan dengan kedua program studi yang lain. Nah, yang pertama, Prof, bagaimana kami terlalu banyak istilah yang saya dengar atau ketahui, tapi cara mensinkronkan itu yang saya mau tanya, Prof. Istilah ada profil lulusan, ada CPL, ada kompetensi lulusan yang dirumuskan oleh asosiasi. Kemudian kita akan menyusun visi misi, di mana visi misi program studi ini harus berbasis keilmuan. Kemudian ada lagi istilah CPL universitas yang notabene-nya di kami harus pakem, harus kita ikuti. Kira-kira begitu Prof. Dan kemudian ada CPL prodi, ada CPL mata kuliah. Nah, bagaimana kira-kira mensinkronkan semua istilah ini Prof sehingga ketika kami merevisi kurikulumnya kami ini bagus. Kira-kira begitu Prof pertanyaan pertama. Baik. Langsung jawab atau bagaimana? Boleh Prof atau Prof mau tampung dulu? Ya, saya tampung dulu kalau ada pertanyaan lebih dari satu, silakan. Nah, yang kedua Prof, kami kan di program studi di Fakultas Sastra ada 3 program studi ini Prof. Ada program studi pendidikan bahasa Inggris, ada program studi sastra Inggris, dan ada program studi pendidikan bahasa Mandarin. Nah, dalam penyusunan profil lulusan program studi, apakah visi misi yang antara 3 program studi ini harus saling terkait dan juga visi misi universitas dan fakultas atau berdiri sendiri? Harus hanya mengacu kepada visi perguruan tinggi. Nah, kemudian kita sudah merevisi mata kuliah nih, Prof. Di mata kuliah yang sudah kami revisi ini, memang dalam proses restrukturisasi mata kuliah, sepertinya sudah sesuai dengan yang Prof sampaikan bahwa dari level yang paling gampang sampai dengan level yang paling sulit, kira-kira tergantung semesternya. Tapi cuma di besaran SKS-nya, kalau saya tadi tidak salah mendengar, Prof menyampaikan bahwa ada batas maksimal SKS dan batas minimal SKS. Batas maksimalnya 4 SKS dan minimalnya 3 SKS. Nah, sementara di mata kuliah yang kami sesuai dengan instruksi dari universitas, kami harus memperkecil jumlah SKS sehingga banyak dari mata kuliah yang kami itu dibuat SKS. Apakah kami dalam melakukan penyebaran
SKS mata kuliah itu tidak sesuai dengan aturan yang Prof sebutkan tadi? Begitu Prof. Itu aja dulu Prof dari saya sebagai pertanyaan pembuka Prof. Terima kasih. Baik, ini pertanyaannya berat-berat ini. Jadi kelihatan betul nih tim pengembangnya bekerja maksimal ya. Ini Pak Lamhot, memang kalau kita lihat terminologi itu kan seperti tumpang tindih ya. Misalnya satu terminologi outcome aja, itu kan ada di tiap level. Mulai dari learning outcome sampai nanti uh, lesson plan atau apa course learning outcome CLO gitu. Nah, putting all those terms aside ya kurang lebih begini secara substansi agar kita tidak terjebak dengan kerumitan pengistilahan sehingga kita lupa substansi. Nah, kita merupakan unit terkecil secara akademik ya. Di prodi ini kan unit terkecil secara akademik yang bagian dari kalau istilahnya Ban PT UPPS, unit penyelenggara program studi ya. Unit pengelola program studi. Nah, UPPS ini kan bagian dari universitas kan ya. Jadi saya bisa membayangkan UKI ada Fakultas Sastra dan Bahasa, kemudian ada 3 prodi itu. Nah, sebagai sebuah unit besar ya, UKI ini ada visi misi, ada value-nya. Dan dalam dokumen kurikulum, prodi apapun di bawah UKI harus mencantumkan visi misi itu, visi misi lembaga. Jadi jangan sampai nanti ada dokumen kurikulum yang ternyata bahkan secara redaksional misalnya ada perbedaan antara visi misi UKI versi prodi sastra dengan visi misi UKI versi prodi pendidikan bahasa Inggris atau bahkan Mandarin. Jadi disitulah peran kalau di kami sebutnya Satuan Kendali Mutu Universitas gitu. Mereka yang memastikan bahwa ada kesamaan ya secara bukan hanya substansi sampai ke redaksi gitu. Yang nanti harus dicantumkan dalam setiap dokumen prodi. Dalam dokumen kurikulum setiap prodi begitu. Jadi kalau sederhananya kalau saya menerima 3 dokumen kurikulum ya dari Pak Lamot itu mulai dari pendidikan, sastra dengan Mandarin, dan saya cek di bagian awal, visi misi lembaga harus sama tuh. Bahkan sampai ke redaksional gitu. Karena itu kan bukan ruang untuk ijtihad ya. Saya sebagai orang bahasa kayaknya geli nih. Melihat ada ada kata yang tidak efektif. Itu bukan urusan Anda. Ketika itu sudah disepakati, apalagi ada peraturan rektornya misalnya, atau peraturan direkturnya, harus disalin dan tempel secara letterlock, secara verbatim begitu. Karena itu sudah jadi kesepakatan lembaga. Karena bisa jadi nanti dalam konteks akreditasi nasional itu akan dikejar gitu. Ini visi misi ini dituangkan dalam peraturan yang mana? Nah, kalau asesornya sampai galak, dia akan cek. Saya melihat ada perbedaan ini secara redaksional misalnya antara visi misi lembaga yang tertuang dalam ketentuan dengan yang Anda cantumkan. Kok bisa begitu? Wah, itu sudah bisa membuka ruang masalah besar tuh ya. Hanya urusan rumusan visi misi yang berbeda antara peraturan lembaga yang lebih atas dari dibandingkan prodi dengan apa yang kita tuangkan dalam dokumen kurikulum prodi. Jadi kalau posisi saya sebagai Kaprodi, Pak Lamhot, saya menerima semua yang ada di atas itu sebagai katakanlah titah gitu. Kita tidak ada negosiasi, kita tidak ada dialog, ambil saja. Karena ya resiko unit terkecil kan. Kan kita tidak bisa membayangkan ada kepala daerah ya, kepala desa yang punya kebijakan di luar kebijakan camat. Camat yang buat kebijakan di luar kebijakan bupati, bupati di luar apa namanya gubernur dan gubernur di luar presiden. Jadi itu kurang lebih logika organisasinya. Nah makanya sampai ke visi misi ya tujuan dan strategi tujuan dan sasaran itu verbatim saja Pak. Diambil dari ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi di atas prodi. Nah, itu yang menjadi payung Pak Lamhot, itu yang menjadi payung ya.
oh, lulusan UKI ini secara umum akan menjadi apa begitu. Dan dugaan saya itu pasti turunan dari KKNI. Jadi itu turunan dari semua regulasi yang berlaku secara nasional. Nah, nanti di level prodinya kita lihat apa yang sudah dirumuskan di level fakultas. Makanya memang pastikan Pak Lamhot dan teman-teman ada di bawah koordinasinya tim kendali mutunya fakultas. Itulah yang menerjemahkan visi misi tujuan dan sasarannya universitas kan. Oh, visi misi tujuan sasaran universitas diturunkan ke visi misi tujuan fakultas. Kan kalau kita bayangkan Alam Hot, visi misi Fakultas Sastra dan Bahasa akan berbeda dengan visi misi Fakultas Teknik kan ya. Begitu ya. Dan itu nanti kita turunkan lagi. Apa sih visi misi Fakultas Sastra dan Bahasa? Di kami misalnya bahwa visi misi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI itu ingin menjadi em, fakultas terdepan dan unggul, eh, fakultas apa yang menjadi fakultas yang unggul di nasional dan diakui secara internasional. Nah, substansinya kita tarik Pak, itu menjadi bahan perumusan visi misi prodi. Berarti dalam level prodi sastra Inggris ingin menjadi prodi sastra Inggris yang unggul di skala nasional dan diakui secara internasional begitu. Nah, sampai di situ kan kita bisa melihat keselarasan ya Pak Lamot dari mulai visi misi lembaga UKI ke fakultas sampai ke prodi. Nah, itu baru visi misi, Pak. Nah, visi misi ini kemudian diterjemahkan ke profil lulusan. Kalau kita ingin menjadi prodi yang terdepan di bidang kebahasaan kesastraan Inggris di level nasional, berarti KKNI harus terpenuhi. Kan begitu ya? Di KKNI harus terpenuhi. Tapi kan kami misalnya begitu ambisius. Kita bukan hanya standar, unggul. Nah, kalau unggul berarti secara kompetensi harus melebihi KKNI, Pak. Nah, sederhananya misalnya kesepakatan tadi ya asosiasi yang tadi Bapak singgung juga, kesepakatan asosiasi SI itu yang menaungi kami, yang menaungi kita semua itu di B1. Dan itu kita asumsikan sesuai dengan KKNI level 6. Nah, karena kita ingin unggul, naikin Pak. Nah, berarti secara SKL gitu ya, untuk prodi sastra Inggris UKI misalnya, itu di B2. Ini sederhana cara menerjemahkan bagaimana kita menurunkan dari visi misi sampai bisa menjustifikasi kejaran unggul yang bedakannya hanya sekedar terakreditasi begitu. Jadi nanti ketika ditanya oleh asesor, apa yang membedakan Anda dengan prodi sastra Inggris di kampus lain yang hanya terakreditasi? Kita bisa sampaikan minimal di satu CPL terkait dengan kompetensi kebahasa Inggrisan, asosiasi menuntut standar minimal B1. Kami menetapkan B2. Dan itu nanti kan diturunkan ya Pak ya. Oh kalau B2 kan nanti ada deskriptor ya. Kalau kita merujuk pada dokumen yang sama CFR ya. Oh berarti untuk keterampilan listeningnya seperti apa? Speakingnya apa, readingnya apa, writingnya apa. Nah dengan demikian berarti kita harus bayangkan harus membuat mata kuliah baik memperbaharui mata kuliah yang ada atau bahkan membuat mata kuliah yang baru yang bisa menghantarkan mahasiswa kita mencapai keterampilan bahasa Inggris minimal di B2 begitu. Dan nanti secara asesmen juga kalau saya menjadi asesor ya asesor BAN PT atau suatu saat nanti kalau sudah terbentuk Lamhum misalnya dan saya berkunjung ke UKI sastra Inggris misalnya, nah maka saya akan mengecek ini asesmennya apa. Apa bukti yang bisa Pak Lamhot tunjukkan kepada saya bahwa lulusan sastra Inggris UKI itu mencapai B2? Nah, sederhananya berarti ada syarat lulus kan? Atau syarat sidang. Mahasiswa sastra Inggris UKI untuk mengikuti sidang harus mendapatkan nilai TOEFL minimal sekian atau IELTS minimal sekian yang kalau disetarakan itu setara B2 begitu. Nah, itu kurang lebih gambaran dari mulai tadi kompetensi lulusan kita turunkan sampai ke perkuliahan. Jadi artinya kalau saya membayangkan berarti kita punya mata kuliah language skills kan?
Kalau Pak Lamhot membayangkan language skills secara diskrit misalnya, berarti ada mata kuliah listening, speaking, reading, writing, grammar. Tapi kalau Pak Lamhot tipe penganut madhab integrated skills, berarti kan ada English for communication, English for academic purpose, and so on and so forth misalnya. Apapun itu, secara deskriptor harus minimal B2. Nah, nanti kan gradasinya kalau Pak Lamut bayangkan, oh, kalau kita asumsikan anak yang masuk ke sastra Inggris UK itu di level A2 misalnya, ya, A2 ya. Berarti pembekalan A2 kita perkuat di semester 1-2. Ini mah sederhana ya, pemetaan sederhana. Dan kita asumsikan nanti di final exam semester 1, semester 2, anak sudah mencapai A2 secara keseluruhan. Nah, nanti di semester 3-4 kita masuk mulai ke di bagian awal B1 begitu ya. Semester 5-6 anak harus sudah sampai ke secara penuh di B1 begitu. Harapannya ya tadi minimal B1 sesuai dengan ketentuan asosiasi. Kalau UKI mensyaratkan B2 berarti nanti harus ada penguatan lagi di semester 6-7 misalnya. Sehingga nanti anak sebelum sidang itu dipersyaratkan harus mencapai misalnya nilai ITP 550 misalnya gitu tuh. Atau nilai IELTS minimal 6,5 begitu. Jadi kita punya, Pak Lamot bisa membayangkan ketika ditanya, kenapa sastra Inggris UKI mensyaratkan nilai sidang IELTS 6,5? Itu bisa dijelaskan. Dalam penilaian kami 6,5 itu setara dengan B2. Dan itu merupakan keputusan kami karena kami secara visi misi ingin menjadi prodi sastra Inggris yang unggul. Standarnya secara nasional B1 unggul kita naikin satu kan jadi apa ya, deskripsinya justifikasinya begitu kena begitu kurang lebih. Nah, itu mudah-mudahan yang bisa memberikan gambaran bagaimana menurunkan visi misi tujuan sasaran lembaga sampai visi keilmuan prodi ya. Keilmuan prodi kemudian diterjemahkan ke profil lulusan apa yang ingin dicetak dari prodi sastra yang membedakan dengan prodi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian kita bicara ke capaian pembelajaran lulusan, kompetensi lulusan. Anak sastra Inggris harus bisa menerjemahkan. Anak sastra Inggris harus bisa membaca dan menafsirkan data linguistik. Anak bahasa Inggris harus bisa membaca dan memahami teks sastra Inggris kayak gitulah kurang lebih. Yang nanti diturunkan kan, oh itu menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK atau Course Learning Outcomes. Berarti kita membayangkan ada mata kuliah misalnya literature appreciation atau poetry appreciation atau literary appreciation. Yang di dalamnya tadi ada capaian bagaimana membuat anak memahami karya sastra, muatan, mengapresiasi sastra-sastra Inggris gitu. Jadi ketika kita membayangkan RPS-nya, kemungkinan RPS-nya itu membekali keterampilan anak untuk membaca, memahami, dan mengapresiasi karya sastra Inggris begitu. Nah, untuk muatan atau bobot SKS, yang tadi saya sampaikan kurang lebih begini Pak Lamon. Jadi ada perbedaan mendasar antara kurikulum kami 2018 dengan kurikulum 2023 dengan nuansa kampus Merdeka. Dan sudah mengakomodasi ketentuan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 terkait dengan penjaminan mutu. Nah, karena OBI ini berbasis kompetensi, dan kompetensi ini kan harus bisa diukur ya. Maka asumsinya mata kuliahnya jangan banyak. Jangan kemudian 144 dibagi 2 menjadi berapa? 71 ya, 72 mata kuliah. Kan kebayang, kecil-kecil mata kuliahnya kan. Hanya 16 pertemuan gitu, 2 SKS, 2 SKS. Dan Bapak, saya bisa membayangkan bagaimana pusingnya Pak Henry dan tim ya, Pak Lamhot, memetakan ya 72 mata kuliah kan ke dalam CPL. Nah, padahal ujung-ujungnya kan yang namanya OBI ini kan ke outcome. Ekstrimnya gini, saya tidak peduli mereka mengambil mata kuliah apa. Yang ingin saya tahu, di ujung pembelajaran mereka, mereka punya keterampilan itu. Kan itu ya, kurang lebih akan menjadi sudut pandang asesor kan. Dia cek nanti, anak lulus dari sastra Inggris Unpad dengan sastra Inggris UKI dengan gelar SS,
Dia akan cek pertama kompetensi bahasanya B2. Yang kedua dia bisa memahami, meneliti data linguistik sederhana kan nanti mana buktinya. Dia bisa memahami, mengapresiasi karya sastra, mana buktinya. Dia memahami dan dia bisa mengalih bahasakan gitu atau menjuru bahasakan Inggris Indonesia Indonesia Inggris begitu. Jadi itu yang akan menjadi tagihan apapun mata kuliahnya sebenarnya kan begitu. Nah, makanya dorongannya eh, berdasarkan Permendikbud yang 53/2023 itu mata kuliah dibuat lebih gemuk Pak Lamhot. Di kami kemudian ada kesepakatan minimal 3 SKS. Karena 3 SKS ini mengganjal ya, kesepakatan di prodi kami 4 SKS, Pak. Nah, jadi prodi kami kemudian 4 SKS. Kurang lebih jadi jumlah mata kuliahnya menjadi mengerucut. Jadi kalau kita sederhanakan 144 bagi 2 ya jadi 144 bagi 4. Jadi sekitaran 35-an mata kuliah begitu. Nah, kalau kita berpikir pragmatis atau praktis, berarti mata kuliah dulu yang kecil itu kita satukan, kita merger kan? Misalnya listening dengan speaking menjadi productive English skills, misalnya ya. Reading dengan writing menjadi eh, reseptif atau apapun itu, listening dengan reading, mohon maaf. Kemudian speaking dengan writing menjadi productive English skills. Nah, itu bisa pendekatan yang sangat pragmatis. Nah, tapi kami berusaha dalam tanda kutip bertanggung jawab mulai dengan menerjemahkan profil lulusan. Oh, lulusan kami ingin menjadi profesional di bidang kebahasaan. Oke. Buktinya apa profesional? Kita kunci dulu CFR. CFR-nya B2. Oke. Nah, nanti kita lihat deskriptornya kan berarti kami harus mengeluarkan mata kuliah skills untuk membekali anak kami sampai ke level B2. Apalagi profesional di kami itu ternyata anak-anak kami, lulusan kami itu tersebar di media. Dia sebagai jurnalis, copywriter, konten kreator, editor, dan sebagainya. Nah, berarti kami harus membuat mata kuliah itu. Di kami ada mata kuliah public speaking, copywriting, content writing, gitu, digital communication, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu mata kuliah itu muncul sebagai upaya kami untuk membekali anak agar manakala mereka diterima di Detik, di Kompas, di CNN, apapun itu, mereka sudah punya keterampilan dasar. Begitu. Nah, jadi kan dengan sederhana pemetaan begitu kita bisa membayangkan matriknya ya Pak Lamut. Semua mata kuliah kita itu semuanya mengerucut ke pencapaian eh, kompetensi lulusan tadi atau profil lulusan tadi. Jadi kalau misalnya kita simulasi nih, saya sebagai asesor, saya bertanya ke Pak Lamhot, ini kan profil lulusannya lulusan sastra Inggris UKI itu ingin menjadi profesional di bidang translation dan interpreting misalnya. Coba tunjukkan mata kuliah yang mana yang relevan. Itu kan kalau tidak ada pemetaan, kita akan spontan aja. Kayaknya mata kuliah apa ya gitu ya. Grammar juga relevan kan gitu ya. Terus segala macam. Karena rupanya kita lupa tidak membuat mata kuliah yang eksplisit misalnya principles of translation atau translation practice atau interpreting practice and so on and so forth misalnya begitu. Atau apa? Technology assisted translation atau technology assisted interpretation. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu menyusun kurikulum prodi dan tim dosen duduk bersama untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan di level yang paling mikro di perkuliahan itu dalam rangka mencapai tadi kompetensi lulusan alumni UKI, Sastra Inggris UKI ya. Yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran umum ya. Bisa, Prof. Baik, terima kasih Prof untuk respon yang sangat memuaskan lah, sehingga kami bisa terarah lah nanti dalam penyusunan kurikulum. Baik Prof, Bapak Ibu dosen yang lain, jika ada pertanyaan dari Bapak Wakil Dekan, Prof. Harus diisut ini. Ya, ini Bapak Wakil Dekan. Selamat siang, Prof. Selamat siang, selamat siang. Perkenalkan saya Janes Pak Diri dari program studi sastra Inggris.
pertanyaan saya adalah tentang CPL, Prof. Kira-kira dalam satu program studi sebaiknya berapa CPL-nya supaya kami lebih fokus lagi nanti menyusunnya. Lalu setiap program studi itu setiap mata kuliah itu ada CPNK. Berapa kira-kira CPNK yang pas untuk 16 pertemuan? Lalu terbagi lagi nanti dengan sub. Apakah setiap CPNK katakanlah 3 subnya atau bisa 2, sehingga nanti pas juga setiap apa namanya satu semester itu sesuai CPNK lalu sub CPNK-nya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah yang kami ujikan itu apakah setiap satu sub CPNK atau satu CPNK? Katakanlah misalnya pertemuan 1, 2, 3 itu satu CPNK, yaitu terbagi atas sub 1, 2, 3. Nah, apakah itu langsung kami ujikan berupa kuis atau proyek seperti itu? Nah, itu mungkin supaya lebih fokus lagi, Prof ya. Lalu yang terakhir, Prof, kira-kira kami masih agak sedikit bingung dalam penggunaan kata-kata, penggunaan analisis, lalu kata-kata kerjanya itu, Prof. Menguasai, apakah kami urut dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 dari mampu katakanlah menguasai, mampu memahami, lalu nanti terakhir mampu mengkreasikan atau menciptakan begitu. Nah, seperti itu Pak Prof. Urutannya apakah perlu kami urutkan dari C1 sampai C6? Ya demikian Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Wadik. Ini pertanyaannya kayak ujian kompre ya, berat ini. Maklum nih Pak Wadik ini ya. Aduh, kalau saya salah jawab, jangan saya tidak lulus ini. Baik, terima kasih Pak Wadik atas pertanyaannya. Ini pertanyaan berdaging semua. Saya akan jawab dengan dokumen kami aja ya, sebagai gambaran. Jadi tidak bicara pada level konseptual. Izinkan saya share dokumen kami sebentar. Nah, Bapak Ibu, jadi di kami ada laman khusus ya kurikulum.upi.edu dan ini kurang lebih, nah ini tampilannya begini. Jadi kami mengisi mulai dari identitas program studi yang tadi saya sampaikan, laporan hasil evaluasi, landasan, profil, PO, CPL ya. Nanti kalau dibutuhkan saya bisa kirimkan dokumen kurikulum kami ke UKI ya sebagai bahan perbandingan misalnya. Nah ini kita Sangat dibutuhkan Prof. siap Pak Lamut. Nah ini misalnya kita lihat dari sini ya. Ini dokumennya bisa berbentuk PDF jadi tinggal dikirimkan. Jadi misalnya kita lihat dari mulai profil lulusan ya. Jadi biar terlihat. Jadi profil lulusan kami itu ya tenaga profesional di bidang kebahasaan, kesastraan dalam profesi kan tadi ya. Penerjemahan, penjuru bahasaan, penulisan, penyuntingan. Jadi sederhana itu. Nah, kita turunkan ke CPL yang tadi ditanyakan oleh Pak Wadi. Nah, CPL ini kalau di UPI sudah ada ketentuan pedoman perumusan kurikulum. Jadi disebutkan mudah-mudahan ini cukup terlihat atau terlalu kecil? Bisa dibesarkan dikit nggak, Prof? Sebentar. Kalau besar itu Ya. Nah, jadi disebutkan bahwa jumlah CPL maksimal 15 butir. Mengapa begitu? Karena Pak Wadik kita ada di Konoha ya. Titipan dari Jakartanya banyak. Urusan ini nih yang ini pengetahuan, sikap. Ini kan titipan semua ya. Ini titipan dalam tanda kutip titipan itu. Ini kan sudah banyak tuh. Ya. Jadi mulai aspek sikap ini kami ada 1 pengetahuan, ada 6 begitu. Keterampilan umum. Ini kan belum menyentuh pada aspek kebahasa Inggrisan kan kurang lebih ya. Jadi kita baru bicara yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu terkait dengan CFR ini ada di keterampilan khusus ya. Yang kami rumuskan ada 6.
Nah, tapi strategi kami ketika berhadapan dengan Aun QA atau dengan Akwin atau lembaga akreditasi internasional, yang kami sampaikan hanya keterampilan khusus Pak Wade. Mengapa? Karena tidak logis. Coba, logika mana yang bisa membenarkan bahwa sebuah program studi bisa mencapai 15 capaian lulusan? Tidak ada logika akal sehat yang bisa membenarkan itu. Karena bisa dibayangkan kan, 15 CPL itu harus bisa dikejar selama 4 tahun begitu. Dengan rincian yang sedemikian luar biasa kan, perilaku ilmiah edukatif, wah itu yang agak melangit ya, seperti itu. Ya makanya yang kami tampilkan ke Akwin misalnya, yang ini yang mereka bisa langsung paham gitu bahwa keterampilan khusus kami itu CFR B2 gitu ya, teori linguistik, sastra, penerjemahan, penelitian dengan profesional ya, literasi profesional. Dan dengan 5 ini kami bisa menurunkan kan ke mata kuliah. Kita bisa membayangkan berarti ada gugus mata kuliah skills ya Bapak Ibu ya untuk mencapai eh, apa namanya, keterampilan khusus nomor 1. Kalau kita tadi bayangkan berarti ada keterampilan yang mengasah listening, speaking, reading, writing, grammar. Nah itu untuk mengejar em, keterampilan khusus nomor 1. Keterampilan khusus nomor 2 berarti ada mata kuliah Introduction to Linguistics, Phonetics, Phonology, Semantics, Pragmatics, misalnya begitu. Keterampilan khusus yang ketiga berarti ada mata kuliah Fundamentals of Literature, ada Poetry, ada Prose misalnya ya. Kemudian keterampilan khusus nomor 4 berarti ada mata kuliah Foundation of Translation misalnya, Translation Practice, Interpreting Practice, atau Machine Based atau Technology Assisted Translation dan sebagainya. Nah, mata kuliah yang ketiga berarti ada metodologi penelitian, ada skripsi, ada artikel jurnal begitu. Dan yang keterampilan khusus ke terakhir yang keenam itu berkaitan dengan yang tadi mata kuliah yang disuarakan oleh pengguna lulusan, kemampuan komunikasi. Jadi kami ada mata kuliah public speaking, content writing, copywriting, digital communication, kemudian intercultural communication yang kurang lebih memperkuat soft skill-nya lulusan kami di dunia industri ya, dunia usaha dan industri. Nah, itu em, gambaran secara umum Pak Wadek, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kita lihat secara struktur ya mata kuliah 2023. Nah, kan kelihatan ya. Jadi CPMK-nya ini ada yang CPMK yang keberapa gitu. Tapi mungkin kalau sekilas agak sulit untuk dipahami, tapi nanti bisa dicerna dari dokumen yang kami miliki ya. Nah, ini mata kuliahnya. Tuh SKS-nya bobotnya 4 SKS dengan sebaran SKS-nya, tapi nanti ada matriksnya. Sebentar, matriksnya di mana ya? Ini. Jadi ada bagaimana CPL yang 15 itu yang dari pemerintah itu bisa mencapai tadi PO atau CPL yang 1, 2, 3 sampai ke mata kuliah nanti ya. Nah, untuk di level tadi yang sangat mikro mata kuliah. Sebentar. Izinkan saya berbagi RPS yang punya saya aja ya. Siapa? Kuliah English Grammar misalnya. English. Jadi kami masih memperlakukan sejumlah skill secara diskrit karena kami melihat secara hasil riset mahasiswa kami itu masih lemah dalam konteks penguasaan grammar. Jadi speakingnya bagus, tapi ketika menulis skripsi dosanya banyak, dosa tata bahasanya banyak. Makanya eh, kita tetap mempertahankan mata kuliah English Grammar. Tapi kita sudah tidak memiliki mata kuliah listening, speaking, reading, writing. Itu sudah diintegrated ya. Untuk grammar kita secara khusus sebagai upaya kuratif ya, pengobatan lah istilahnya. Baik, izinkan saya memperlihatkan ini RPS mata kuliah saya ya. Jadi ini mata kuliah semester 1 English Grammar 4 SKS. Kemudian ini program learning outcome Pak. Jadi program learning outcome itu yang tadi CPL-nya, yang ada sikap kan ya. Tapi sebenarnya
yang harus kami akui jujur, kami membuat 2 dokumen, Pak Lamhot, Pak Wadik. Dokumen ini untuk Ban PT, itu dokumen yang kami buat khusus untuk akuin, yang hanya 2 halaman, Pak. Dan tidak ada yang tadi behaving with integrity as reflected in the attitude bla bla bla, tidak ada. Langsung ke fokus ke sini, Pak. Langsung fokus ke sini yang berkaitan dengan ke bahasa Inggrisnya. Jadi kami punya 2 set dokumen yang untuk akreditasi internasional. Wah, ada yang kehapus ini. Nanti ya. Kemudian ada dokumen yang khawatir nanti kami ada asesmen dari Ban PT ya. Jadi yang ini yang sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada sikap, pengetahuan, keterampilan, pengetahuan umum, pengetahuan khusus, keterampilan umum, keterampilan khusus. Jadi sikap ya, kemudian keterampilan khusus, ini ada yang kehapus, mohon maaf. Dengan keterampilan umum, ini keterampilan khusus ya. Jadi kalau Pak Wadik bisa lihat, ini satu-satu yang saya ambil. Jadi satu materi kuliah ini ambil satu. Keterampilan khususnya saya ambil 2 ya. Mohon maaf. Keterampilan khususnya betul 2. Kemudian kita turunkan ke sub JPMK, Pak. Jadi ini yang kita sebut dengan sub JPMK itu adalah indikator per pertemuan. Yang tadi Bapak tanyakan, memahami kah, menguasai, mengkreasi. Karena ini mata kuliah semester 1, maka dia basic science. Jadi kata kerjanya masih levelnya rendah. Identify, restate, to identify. Ada analyze beberapa kalau nggak salah. Karena tadi ini mata kuliah semester 1 begitu. Nah ini yang kita maksudkan dengan sub CPMK atau indikator course learning outcome ya. Begitu. Nah kalau diperlukan saya bisa kirimkan yang contoh RPS saya kalau diperlukan. Boleh, Prof. Ini sampai ke misalnya ini kan silabus ya. Kemudian ada grading policy, grading weight, kemudian indikator terkait dengan partisipasi, apa yang saya lihat, assignment seperti apa, quizzes, exams, kemudian rujukan, kemudian course policies, attendance seperti apa, makeup quizzes, plagiarism, student right, dan begitu ya. 1 halaman. Ini sengaja Bu untuk menakut-nakuti asesor Ban PT. Ada kolega saya 45 halaman, Bu. Jadi sengaja jadi asesor Ban PT langsung berikan sampel itu, langsung itu ngambil napasnya agak panjang beliau. Tapi kalau ke mahasiswa saya berikan Canva, Bu. PowerPoint yang hanya 10 halaman, itu juga banyaknya gambar. Jadi ini dokumen untuk kepentingan Ban PT. Ke mahasiswa kita presentasikan dalam Canva. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi ya pertanyaan dari. Jadi gimana Pak Wadik, saya lulus ini? Super lulus. Enggak, Pak. Prof, terima kasih. Prof, izin memastikan meneruskan apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Wakil Dekan dari Prof. Nah, dari apa yang Prof arahkan sesuai dengan yang Prof tunjukin tadi, ternyata dalam penyusunan capaian CPMK-nya itu ternyata ada kaitannya juga dengan mata kuliah itu di semester berapa ya Prof, sehingga rumusan CPL-nya itu kalau dia misalnya mata kuliah saya dapat di mata kuliah semester 1, berarti CPL-nya jangan sampai ke level yang tinggi gitu ya Prof? Betul. Oke. Ini baru dapat ilmunya satu. Karena nanti misalnya Pak Lamot, kalau saya jadi asesornya Pak Lamot ya, saya akan cross check sampai ke kode. Misalnya kalau kan ada pengkodean ya, 100, 200, 300. Misalnya ada mata kuliah basic English grammar, tapi di kodenya 3. Oh itu akan saya pertanyakan tuh. Berarti kan itu intermediate. Tapi namanya basic English grammar. Nah itu kan sudah kerancuan tuh kayak gitu tuh. Kenapa disimpan di semester 5 misalnya? Berarti kan basic English grammar misalnya harus disimpan di semester 1 dengan kode 100 misalnya begitu. Siap Prof. Terima kasih Prof. Sangat menjawab. Prof, waktu tinggal bukan ini berapa menit? 3 menit lagi Prof. Mohon izin Prof, kami sangat membutuhkan yang bisa menjadi panduan di Fakultas Sastra
kurikulum dan juga RPS yang perlu dikirim ke kami serta materi pemaparan hari ini, Prof. Siap, 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 siap. Siap, Ya, Prof. mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan kita bisa bertatap muka langsung ya. Saya belum pernah mengunjungi UKI ini. Nanti kita bisa diskusi langsung secara darat. Terus kan Prof, direvisi, Kirim. sebaiknya sih kita lakukan kalau tidak kunjungan benchmarking, ya kita Prof kami undang tersendiri ke UKI-nya, Prof. Baik, baik, baik. Nanti selepas kilometer 90-nya bersih ya. Siap, siap. Oke, Bapak Ibu masih ada waktu 2 menit lagi, ada pertanyaan kan? Cukup jelas katanya Prof, bukan cukup jelas, sangat jelas Prof. Terima kasih untuk pemaparan hari ini. Satu lagi ada Oh, ada satu lagi Prof dari Siap, Ibu siap. Devi. Bu Febri. Ibu Devi, Ibu. Oke, harus ada keterwakilan gender ini. Enggak dari temuan nanti ya. Selamat sore Prof. Suara saya terdengar dari sana. Suara saya terdengar Prof dari sana. Agak bisik-bisik Bu. Nanti jadi fitnah Bu kalau Ibu bisik-bisik ke saya. Ada Pak Wadek lagi ini Bu. Aduh bahaya Bu. Harus lebih lantang Bu. Sekarang Prof bagaimana Prof? Siap, siap jelas sekarang. Baik, selamat sore Prof. Nama saya Devi Melisa Saragi. Saya ingin menanyakan pertanyaan dari sisi gugus mutu sebenarnya Prof. Karena saya karena dari tadi disebut gugus mutu, jadi saya gitu ya Pak Prof. Iya. Jadi begini Prof, yang terjadi di prodi kami sastra Inggris yang juga tadi kami sudah diskusikan sebenarnya Prof. Jadi salah satu mohon maaf izin berbicara ya buka prodi ya. Jadi salah satu profil lulusan yang akan kami susun untuk kurikulum selanjutnya itu di depannya kan sebagai salah satu language practitioner ya Prof ya. Kemudian di satu hal berdasarkan tracer study temuan kami itu juga menjadi guru atau pengajar di sastra Inggris ya Prof. Nah, sedangkan begini Prof, salah satu pertimbangan atau konsiderasi dalam penyusunan kurikulum itu kan tracer study. Nah, bagaimana kami bergeraknya bagaimana nih Prof? Ketika kami memaksakan untuk tidak untuk mempertahankan language practitioner tadi sebagai guru, tapi itu akan overlapping dengan pendidikan bahasa Inggris seperti yang Prof sampaikan tadi. Jadi kami gontok-gontokan nanti antara prodi sasing dengan prodi pendidikan bahasa Inggris. Namun di sisi lain, kalau kami tidak mengubah atau kami mengubah jurusan, pada teknisnya kenyataannya memang seperti itu. Bagaimana kira-kira mensiasatinya atau memperbaiki kondisi ini? Terima Baik. kasih. Baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang juga banyak diangkat ya. Saya waktu ke Universitas Teknokrat juga sama. Jadi satu fakultas ada 2 prodi, prodi pendidikan dan prodi sastra, dan profil lulusannya overlap. CPL-nya juga overlap. Saya bisa menduga sebelum saya bertanya bahwa ini kemungkinan biang keroknya adalah tracer study. Dan kurang lebih tadi apa yang disampaikan oleh Ibu ya, bahwa deskripsi CPL atau profil lulusan didasarkan pada data tracer study. Tapi ada beberapa pertimbangan yang Bapak Ibu harus diskusikan dan sepakati di tingkatan prodi. Pertama, identitas. Ya, ini identitas ini kan penting kan ya? Karena nanti kalau tidak Pak Wadek akan diminta pertanggungjawaban oleh atasan langsung nanti Pak Warek atau Pak Rektor. Ini Fakultas Sastra dan Bahasa kalau kerjaannya bareng-bareng sama-sama ini kita lebur saja. Tidak ada lagi prodi pendidikan atau prodi sastra kan bisa begitu kan ya? Demi efisiensi ya. Saya baru baca berita ya, University of Wollongong itu mau memotong beberapa prodi termasuk linguistik gara-gara efisiensi.
di kampus saya Iowa di Amerika Serikat itu prodi linguistik sudah dilikuidasi 10 tahun yang lalu begitu. Jadi kalau kita lihat secara industri ya, secara nanti bisa jadi, apalagi kan di swasta ya Bapak Ibu ya. Kalau kira-kira ini kok ada 2 prodi, profil lulusannya berdempetan bahkan overlap, kemudian tidak efisien karena kan setiap prodi minimal harus ada 5 dosen tetap, sudah saja di merge. Nanti nasib Bapak Ibu terancam nih, karena kalau sudah di merge kan tidak butuh 10 dosen kan ya, hanya butuh 5 dosen. Jadi maksud saya begini, identitas itu nomor 1, bahwa kita harus ada pembeda antara prodi pendidikan dengan prodi sastra Inggris. Nah, bagaimana dengan kenyataan bahwa lulusan sastra menjadi pengajar, atau sebaliknya, kenyataan bahwa lulusan pendidikan ada yang menjadi penerjemah. Nah, Bapak Ibu jangan pasrah dengan kenyataan. Karena bagi sudut pandang saya itu adalah bonus saja. Karena khawatir gini, Ibu bayangkan kalau ternyata dalam perkembangannya lulusan sastra Inggris UKI banyak menjadi politisi, anggota DPR DKI misalnya. Ayo, apakah Ibu akan mengganti profil lulusan? Profil lulusan sastra Inggris UKI ingin membentuk anggota dewan yang bisa berbicara bahasa Inggris, kan nggak juga kan, nggak juga. Jadi jangan berpasrah pada realitas. Kita harus berpegang teguh pada identitas, bahwa identitas itu adalah membentuk profesional kebahasaan begitu. Adapun pada kenyataannya sebagian menjadi pengajar itu kan pilihan masing-masing. Tapi kita bisa mempertanggungjawabkan lulusan kami akan menjadi profesional di bidang kebahasaan. Nah, nanti kalau misalnya Ibu merasa terbebani dengan bagaimana kalau dalam visitasi gitu ya atau audit dengan lembaga akreditasi internasional. Nah, kita bisa sampaikan begini. Betul bahwa Tresos tadi menunjukkan katakanlah sekian puluh persen alumni kita menjadi pengajar dan itu tidak jadi masalah karena kan masih linear ya. Masih di bidang kebahasaan begitu. Apalagi dalam konteks regulasi di kita, guru bahasa Inggris bisa berasal dari SS atau SPD. Jadi secara regulasi linear saja. Saya yakin mungkin sudah ada lulusan sastra Inggris UKI yang mengikuti PPG kan? Di kami sudah banyak. Tapi tidak kemudian kurikulum kami ubah dengan memberikan pembekalan teaching methodology ataupun misalnya course design. Tidak, Bu. Yang akan kami lakukan, yang sudah kami lakukan di semester 6-7 bagi mahasiswa-mahasiswa yang tertarik ke pengajaran, kami dorong untuk ikut kampus mengajar. Kami dorong untuk belanja SKS ke prodi tetangga. Gitu. Kan jadi justru kan terlihat kolaborasinya, akan terlihat kurikulum merdekanya begitu. Tapi tidak kami masukkan ke dalam profil lulusan. Karena itulah identitas yang membedakan kami dengan prodi pendidikan bahasa Inggris. Ya mudah-mudahan tidak puas ya. Tidak puas kah, Bu Levi? Puas katanya, Prof. Baik, Prof. Berhubung memang waktu harus memisahkan kita, Prof. Terima kasih sekali lagi. Saya sebagai MC sangat tertarik dan kagumlah terhadap knowledge yang Prof miliki dalam hal kurikulum yang sudah berbasis OBN. Nah, Prof ada pesan tadi dari Pak Kapolri, Bapak Hendrikus Male, untuk mengucapkan kesempatan dua patah kata kepada Prof. Oke, terima kasih Prof. Baik, selamat sore Prof. Terima kasih sore. banyak Prof Eri, luar biasa kami sangat terinspirasi dan juga membantu kami saat ini sedang dalam proses revisi kurikulum Prof di 3 program studi yang ada di Fakultas Sastra dan Bahasa. Sekali lagi atas nama dan terima kasih kami dari Dekan, Pak Wade, dan teman-teman semua yang ada di sini sangat mengucapkan terima kasih atur nuhun sangat ya Prof. Itu saja dari kami, terima kasih banyak Prof. Nanti saya akan tetap dipintas dengan Prof untuk kalian selanjutnya. Terima kasih Prof.
Oke, ini pesan lagi dari MC-nya Prof. Jadi maksudnya dan pilot itunya Prof. Nanti Prof bisa kirim lewat saya dan saya akan teruskan ke pimpinan dan teman-teman. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak Prof untuk inspirasi dan pemaparan yang luar biasa hari ini. Untuk dokumentasinya Prof nanti juga kami akan memberikan juga sertifikat atau appreciation nanti sama panitia. Prof sudah mengirimkan kepada saya. Mohon tunggu ya Prof. Ya, dan saya juga untuk sertifikatnya itu kebutuhan Prof juga. Kami belajar banyak dari Prof. Sekali lagi Prof, dengan segala kerendahan hati kami. Sebenarnya ada dua Prof dari UPI, jadi satu Prof Eri, satu Prof Eni. Kami mengundang juga Prof Eni. Kebetulan Ibu Lu ini lagi sedang mengambil studi di UPI Prof yang bidang pendidikan bahasa instruktur degree-nya. Nanti Prof Eni itu di tanggal 18 Prof. Lebih kepada PPS-nya juga sih Prof. Jadi kami benar-benar mau belajar Prof, meski katanya sudah unggul dari internasional, tapi kami benar-benar mau belajar. Jadi banyak sekali masukan dan hari ini kami belajar banyak bahwa harus punya identitas dan macam-macam itu kami segera memperbaiki lagi. Terima kasih Prof, saya kembalikan ke MC. Sama-sama, terima kasih banyak. Untuk kali ini semoga kita bertemu di waktu yang sesegera mungkin Prof. Baik, baik. Apalagi Prof mau jadi asesornya kami nanti. Nanti asesornya ordal. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada siapa ya? Saya MC Ahmad Nemaho, izin mundur diri dari hadapan Prof. Ya kalau dari hadapan mereka Prof udah mau diusir sebenarnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Selamat sore. Ya, yang gini ya. Oh, sekali lagi, tik. Nah, Udah keluar, Pak. Berarti revisi lagi tuh kurikulum struktur mata kuliahnya diperbaiki lagi. Ini berulang-ulang gitu aja kerja. Hancur lah.